Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu dosen Alicia selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dan perencanaan perusahaan, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi online ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, kami dari kelompok 6, kami dari perusahaan Kreasi Muda Company, dan kami memiliki ide bisnis, yaitu kami beri nama Nana Gemulo. Nana Gemulo itu kami berfokus untuk menjual sebuah makanan kekinian, yaitu sebuah pisang nugget yang bervariasi, dan juga kami menyediakan frozen food juga, yaitu frozen food pisang nugget. Selanjutnya, kami memiliki tim yang beranggotakan pertama Dimas Purwanto sebagai leader, yang kedua Rivaldi Juliantoro sebagai sekretari, lalu ada Muhammad Miftahur Rahman sebagai finance, selanjutnya ada Topi Nuriksan dan Nurdin Saputra sebagai business analyst, dan yang terakhir ada Agus Setiawan sebagai production. Sebelum memulai presentasi, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dan kerja kelompok kami tentang analisis aspek keuangan pada rencana bisnis kami. Sebelum lebih dalam lagi, kita harus mengenal apa sih itu aspek keuangan dan seberapa penting kita sebagai pelaku bisnis untuk menganalisis aspek keuangan pada bisnis kita. Aspek keuangan itu adalah bagian paling penting yang berkaitan dengan pengelolaan uang, pembiayaan, pendataan, dan pengeluaran untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan usaha kita. Tujuannya yaitu untuk menilai apakah bisnis kita layak secara finansial atau tidak. Nah, selanjutnya, di sini kami berniat mendirikan sebuah perusahaan makanan dengan mengembangkan sebuah produk makanan yang semula berupa makanan cemilan kekinian ingin dikembangkan menjadi makanan cemilan yang berkelas. Dari hasil penelitiannya yang telah dilakukan, beberapa hal dapat diketahui sebagai berikut. Pertama, itu ada bahan baku utama. Kami sudah mencukupi untuk kebutuhan produksi saat ini yang bersumber dari petani lokal yang ada di wilayah Lampung, itu sebanyak 50%. Selanjutnya ada Cianjur, itu 30%, dan Demak itu 20%. Selanjutnya kami juga memiliki sarana produksi yang dibutuhkan, yaitu meliputi tanah seluas 200 meter persegi seharga 3 juta dengan range harga 3 juta sampai 4 juta, dan kami memilih harga paling bawah yaitu di harga 3 juta. Lokasi yang kami pilih itu berada di daerah Cikarang Utara, itu di sebuah perkampungan. Bangunan yang dibutuhkan untuk ruang produksi itu ada 60 meter persegi, selanjutnya ada ruang administrasi itu 10 meter persegi, selanjutnya ada ruang penyimpanan itu 30 meter persegi. Jadi sekitar total bangunan itu ada di angka 100 meter persegi. Biaya pembangunan itu dianggarkan 2 juta per meter persegi, dan bangunan bernilai teknis dan ekonomis diperkirakan selama 10 tahun ke depan. Selanjutnya, kami juga memiliki mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi siap jual. Terdiri dari 4 jenis mesin produksi, yaitu yang pertama ada mesin pengupas pisang, yang kedua ada mixer industri, ketiga itu ada mesin deep fryer industri, yang keempat itu ada mesin pendingin. Jadi masing-masing itu seharga 3.500.000
Mesin dan peralatan tersebut memiliki umur teknis dan ekonomi selama 10 tahun ke depan. Selanjutnya, kami juga memiliki kendaraan yang bertujuan untuk kebutuhan operasional kita. Itu kami memiliki satu unit mobil box dengan harga 130 juta. Kedua, ada satu unit mobil bak yaitu di harga 100 juta, dan yang ketiga di satu unit sepeda motor itu di harga 10 juta. Masing-masing kendaraan itu dibeli dalam kondisi second, diperkirakan berumur teknis dan ekonomis itu selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya ada biaya kebutuhan awal operasi atau praoperasi. Itu dianggarkan sebanyak 100 juta dan diamortisasi selama 5 tahun ke depan. Itu terdiri dari tenaga kerja yaitu 20 karyawan dengan upah pokok rata-rata itu di 4 juta. Jadi total itu semua ada 40 juta. Lalu ada marketing itu 13 juta. Lalu ada perizinan dan legalitas itu ada 3 juta. Lalu ada desain kemasan dan branding itu 2 juta. Dan yang terakhir ada perencanaan distribusi dan penjualan itu di harga 8 juta. Semua kebutuhan dana untuk usaha tersebut dirancang akan bersumber dari pinjaman bank itu 70% dan modal itu sendiri jadi 30%. Pinjaman bank itu kami memilih Bank Mandiri Sekuritas karena setelah kami melakukan perbandingan di 3 bank terbesar di Indonesia yaitu BCA, BRI, dan Mandiri, kami sepakat untuk memilih Bank Mandiri untuk pinjaman banknya karena kinerja Bank Mandiri itu tergolong bagus dan tidak banyak mendapat komplain dari nasabah. Dan bunganya itu di angka 12%. Menurut saya itu worth it dan tidak terlalu besar juga. Sementara ada modal sendiri itu 30%. 30% itu dari 2 investor masing-masing menginvest dana itu sebesar 150 juta, dan selanjutnya ada founders perusahaan itu dari kelompok kami itu sebesar 133 juta 200 rupiah. Jadi para pemodal itu diestimasikan mendapat return sebesar 10% per tahun. Pinjaman bank itu bersifat en-malik, yaitu harus lunas selama 5 tahun angsuran pinjaman. Rata-rata pajaknya itu di angka 22% per tahun. Bisa kita lihat di kebutuhan dana kita di investasi awal yang saya bilang tadi, kita fokus di bangunan yaitu di umur 10 tahun ke depan itu mengalami penyusutan per tahun itu di angka 20 juta. Dan selanjutnya ada peralatan produksi itu dihitung dari umur 6 tahun ke depan itu mengalami penyusutan per tahunnya itu 2,3 juta. Selanjutnya ada kendaraan itu setelah 5 tahun ke depan itu juga mengalami penyusutan per tahun itu di angka 53 juta. Yang terakhir biaya praproduksi itu bisa dilihat dari 5 tahun ke depan itu mengalami penyusutan per tahun itu di angka 20 juta. Selanjutnya itu ada angsuran bunga. Jadi kita meminjam bank sebesar 1 miliar sekian dengan bunga 12%. Angsuran per tahunnya itu di angka 202 juta sekian dengan jangka waktu 5 tahun. Jadi total angsurannya itu ada di 808 juta sekian, dan bunga itu totalnya itu di angka 339
1,6 juta sekian. Selanjutnya ada rugi laba. Berdasarkan riset pasar, permintaan akan pisang nugget sebanyak 5.000 bungkus per bulan. Untuk tahun pertama, permintaan pasar diperkirakan akan naik 10% per tahun dari tahun sebelumnya dan diperkirakan memperoleh laba kotor sebanyak 55%. Harga per satu kemasan itu di angka 15%. Bisa kita lihat pendapatan penjualan itu di tahun pertama itu di 900 juta, lalu mengalami kenaikan di tahun kedua itu 990 juta, dan mengalami kenaikan lagi di tahun ketiga itu di 1 miliar sekian, dan mengalami kenaikan itu tahun keempat di angka 1 miliar 170 juta, dan pada tahun kelima itu di angka 1 miliar 287 juta. Kami memiliki laba kotor sebesar 40%, lalu ada penyusutan, EBIT, bunga, EBIT, dan pajak 22%. Jadi setelah dipotong laba kotor dan pajak dan lain-lain, kita memiliki arus kas bersih itu pada tahun pertama itu 292 juta sekian, dan pada tahun kedua itu di angka 322 juta sekian, dan tahun ketiga itu di angka 352 juta sekian, dan tahun keempat itu di angka 382 juta sekian, dan tahun kelima itu di angka 420 juta sekian. Selanjutnya ada kelayakan investasi aspek keuangan. Sini ada payback period ya. Payback period itu evaluasi investasi untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal. Jadi setelah kita lihat dari payback period itu, perusahaan kita mengalami balik modal itu di 4 tahun 2 bulan, karena di tahun kelima itu kita sudah mencapai pendapatan di angka 1,7 miliar. Selanjutnya yang terakhir ada metode NPF. Metode NPF itu dari kita lihat di present value-nya itu di PF 1-nya itu berjumlah 39 juta sekian, dan di PF 2-nya itu berjumlah 824 juta sekian. Jumlah PF 1-nya itu di 1 miliar 483 juta miliar. Lalu ada metode PI. Metode PI bisa kita lihat itu menghasilkan 1,02, jadi PI lebih dari 1 itu berarti dikatakan layak. Yang di bawahnya itu ada metode IRR, yaitu rumusnya R1 plus PF1 min PF bagi PF1 min PF2 dikali R2 min R1. Jadi diperoleh itu di angka 45,32%. Jadi menurut perhitungan NPF itu positif ya, karena PI lebih besar 1 dan IRR itu lebih besar cost of capital-nya, maka investasi tersebut dinilai layak atau visible. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas kesempatannya. Izin tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.